Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitanan. Hadis riwayat Ahmad. Seandainya kalian betul-betul bertawakal pada Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Jika kita melihat video ini bahwa orang gila saja bisa sholat, sedangkan yang waras malah tidak sholat, kita akan berpikir ternyata mereka sedang baik-baik saja dalam kondisi yang hilang akalnya. Ia dalam kondisi yang hilang akal tetap menjalani kehidupannya dengan penuh ketenangan, malah bisa sholat. Jika ahli medis ditanya kenapa orang gila tidak ada yang terkena corona, kan mereka makan, minum sembarangan, tidur di emperan dan kepanasan serta kehujanan, maka para ahli medis berkata bahwa orang gila itu tidak memiliki beban pikiran, tidak ada tanggung jawab menafkahi untuk istri dan anak-anak mereka. Bawaannya makanya happy dan sehingga imunitasnya itu kuat. Kalau mungkin ada yang bertanya kepada kami, maka kami akan jawab, mengapa kok orang gila seperti itu? Maka ini adalah bentuk dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepadanya dengan hilangnya akal. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menambah ujian ia berupa sakit anggota fisiknya. Karena bisa jadi ketika ia semisal ia mendapatkan stroke, langsung siapa nanti yang mengurusinya. Selanjutnya, bahwa orang gila tadi, kalau kita sering melihat bahwa mereka mengambil makan itu dengan usaha mengorek-ngorek sampah di dalam kotak sampah. Ketika ia dapati di sana makanan, sisa-sisa makanan, maka ia akan makan. Ketika didapati sisa-sisa minuman, maka ia akan minum. Pokoknya sembarangan lah, istilahnya seperti itu. Lalu, apakah orang gila itu tidak bekerja? Ya, dari prosesi bahwa orang gila kok masih bisa hidup, masih bisa makan. Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan sampai masih bisa sholat, ya. Maka dengan penjelasan bahwa ia bisa mengorek-ngorek makanan itu termasuk dari bekerja untuk menjemput rezeki. Tentunya ketika kita dapati ada orang yang normal, waras, dia sudah pasrah dengan bagaimana untuk mencari kerja, maka ia harusnya malu dengan orang gila. Orang gila saja usahanya luar biasa. Itu kemungkinan besar karena dia egonya tinggi, ya bisa jadi ya baperan, bisa jadi. Tapi kalau dijalani saja, insya Allah ada rezekinya, ada pintu rezekinya. Lalu apa yang kita dapat ambil dari hikmah, khususnya kita belajar bagaimana menyikapi orang gila ini? Yang pertama, setidaknya kita akan dapati bahwa orang gila itu tidak memiliki beban, sehingga kita tersadar dengan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seyogyanya seorang mukmin ketika menyikapi sebuah permasalahan itu disikapi dengan rasa sabar atau dengan rasa syukur. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min in amrahu kullahu khair, in asobathu syarra syakara wa in asobathu dharra sobara. Perkara seorang muslim itu, baik perkara permasalahan itu besar maupun kecil, adalah sebuah hal yang luar biasa, menakjubkan. Mengapa? Karena ketika ia dapati perkara itu adalah perkara yang membuatnya sedih, ia akan bersabar, dan perkara yang membuatnya ia bersenang hati, maka ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya orang mukmin itu lebih tenang, lebih nyaman, lebih tidak begitu banget sebagaimana orang gila yang mereka rasakan. Bukan berarti seorang mukmin yang nyaman, yang tenang tadi orang gila, bukan. Tapi apa?
bagaimana kenyamanan, ketenangan itu lebih didapati, lebih mutmain ia dapatkan sebagaimana ia sikapi setiap permasalahan itu sabar atau syukur. Maka akan tumbuh kenyamanan, kelapangan di dalam hatinya. Lalu pelajaran yang kedua, bahwa orang gila itu kan bekerja ya, dengan mengorek-ngorek sampah tadi, mencari makanan. Maka ini perlu ditekankan kepada orang-orang yang masih nganggur dan berharap mendapatkan rezeki walaupun dengan duduk. Ya bisa jadi juga rezeki itu kita duduk juga dapat gitu ya. Tapi pada asal kaidahnya bagaimana seseorang itu berusaha ya, seorang itu berusaha, itu yang bentuk dari ikhtiar ya. Yang tawakal yang benar adalah dibarengi dengan ikhtiar, usaha. Makanya kalau kita dapati bagaimana orang gila itu tetap hidup ya, dengan ikhtiarnya ia mencari makanan di orek-orek kotak sampah. Ya dapati makanan di sana ia makan, ya dapati minum di sana ia minum. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat.